Mu'adz salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat mengambil kutu dan kutu anjing. Artinya gatal benar, ada kutunya. Nah, sidin tangkap kutunya, sidin buang. Ibnu Umar sahabat Rasulullah juga di dalam salat membunuh kutu sehingga tampak darah di tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-babus sadis fi masaila mutafarriqah ta'ummu bihal balwa wa yahtajul muridu ila ma'rifatiha. Fa ammal masailu allati taqa'u nadiratan faqad istaqsaynaha fi kutubil fiqh. Mas'alatun al-fi'lul qalil wa in kana la yubtilu as-salata fa huwa makruhun illa li hajah. Wa dhalik bi dab'il mar wa qatlil aqrab allati tukhafu wa yumkinu qatluha bi darbatin aw bi darbataini. فإذا صارت ثلاثا فقد كثرت وبطلت الصلاة. وكذلك القملة والبرغوث مهما تعذى بهما كان له دفعهما. وكذلك حاجته إلى الحق الذي يشوش عليه الخشوع. كان معاذ يأخذ القملة والبرغوث في الصلاة، وابن عمر كان يقتل القملة في الصلاة حتى يظهر الدم على يده. وقال النخعي يأخذها ويوهنها ولا شيء عليه إن قتلها. وقال ابن المسيب يأخذها ويخدرها ثم يطرحها. وقال مجاهد الأحب إلي أن يدعها إلا أن تؤذيه فتشغله عن صلاته فيوهنها قدر ما لا تؤذي ثم يلقيها. وهذه رخصة وإلا فالكمال الاحتراز عن الفعل وإن قل. ولذلك كان بعضهم لا يطرد الذباب وقال لا أعود نفسي ذلك فيفسد علي صلاتي. وقد سمعت أن الفساق بين يدي الملوك يصبرون على أذى كثير ولا يتحركون. ومهما تثاءب فلا بأس أن يضع يده على فيه وهو الأولى. وإن عطس حمد الله عز وجل في نفسه ولا يحرك لسانه. وإن تجشأ فينبغي أن لا يرفع رأسه إلى السماء. وإن سقط رداؤه فلا ينبغي أن يسويه. وكذلك أطراف عمامته فكل ذلك مكروه إلا لضرورة. Makna daripada kalam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Bab yang ke-6 mengenai masalah-masalah yang bermacam-macam yang menjadi musibah yang merata, di mana seorang murid itu perlu untuk mengetahuinya. Adapun masalah-masalah yang jarang terjadi maka telah kami panjang lebarkan di dalam kitab-kitab fikih. Masalah perbuatan yang sedikit meskipun tidak membatalkan salat maka itu makruh kecuali karena hajat. Di dalam sembahyang kita melakukan sesuatu
yang bukan daripada perbuatan sembahyang, yang merupakan bukan daripada fi'il salat, yang sesuatu itu sedikit tidak membatalkan salat namun hukumnya makruh, kecuali karena hajat. Nah, kalau karena hajat kita berbuat sesuatu di dalam sembahyang asalkan sedikit, maka itu tidak makruh. Yang demikian itu menolak orang yang liwat. Nah, ini adalah hajat, kada makruh. Misal kita sembahyang, ada orang yang hendak liwat di hadapan kita, nah kita disuruh mengandang lawan tangan supaya jangan liwat di hadapan kita. Nah, menggerakkan tangan ini adalah hajat. Nah, ini kada makruh. Dan membunuh kalajengking yang ditakutkan. Membunuhnya itu mungkin dengan sekali pukul atau 2 kali pukulan. Umpamanya kita sembahyang, datang ada kala, nah, keparak kita, nah, kita boleh bergerak untuk membunuh kala itu, asalkan gerakan kita dianggap sedikit, jangan sampai 3 kali gerak. Nah, itu pun termasuk gerakan yang tidak dimakruhkan. Jika menjadi 3 pukulan, maka pukulan itu menjadi banyak dan batallah salat itu. Mengkala jengking dari dipukul sekali kada mati, dipukul 2 kali inya masih aja hidup, 3 kali mukul, nah batal sembahyang kita karena sudah melakukan gerakan yang dianggap banyak. Demikian juga kutu dan kutu anjing manakala keduanya menyakitkan. Misalnya perhatian kita sembahyang, ada samut gatal, nah, kita boleh bergerak untuk membuangi samut gatal itu. Amun samut gatal ini samutnya nang maigut, nang menyakitkan. Maka boleh baginya untuk menolak keduanya kutu tadi. Dan demikian juga berhajatnya untuk menggaruk yang mengganggu kekhusyuannya. Soalnya gatal, perhatian sembahyang ada bagian tubuh kita nang gatal, kada digaru terganggu benar gatal ini. Nah, kita dibolehkan menggaru, kada makruh, asalkan jangan sampai menimbulkan gerakan-gerakan yang banyak. Jadi misalnya di kepala gatal, perhatian sembahyang, kada kasandangan lagi menyandang gatal ini, gatal harus terganggu bacaan sudah karena gatal itu. Nah, kita boleh menggaru tapi dengan gerakan yang sedikit, jangan sampai lebih pada 3 kali. Namun menggaru sekali, 2 kali masih boleh, 3 kali batal. Kecuali kita menggaru hanya lawan jeriji tanpa menggerakkan tangan, nah itu dibolehkan sebanyak-banyaknya. Misal di mana bintang gatal, kita andak telapak tangan sini, kita garuakan jarinya aja, nah digaruakan jarinya. Yang lain bagana aja semua cuma sebilah jari gini nang menggaru behimat. Walaupun berpuluh-puluh kali gerakan jari gini ini kada batal. Kenapa? Karena geraknya ringan. Sebuting jari gini. Kalau macam itu, nah ini nang batal 3 kali.
Mu'adz salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat mengambil kutu dan kutu anjing. Artinya gatal benar, ada kutunya. Nah, sidin tangkap kutunya, sidin buang. Ibnu Umar sahabat Rasulullah juga di dalam salat membunuh kutu sehingga tampak darah di tangannya. Ambil sidin kutunya, dipicik sidin sampai berdarah. Nah, itu darahnya dimaafkan karena dianggap sedikit. Itu contoh gerakan-gerakan nang kada makruh asalkan sedikit. An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai berkata, ia orang yang sedang salat boleh mengambilnya kutu dan melemahkannya, tidak mengapa jika ia membunuhnya. Nyamuk misalnya, kelihatan sembahyang ada nyamuk. Kalau nyamuk itu kita ambil atau kita kibah kayak itu aja, dianggap gerakan nang sedikit, itu boleh aja, ada makruh. Tapi kalau ditapak walaupun sekali itu membatalkan sembahyang. Misalnya sembahyang ada nyamuk di tangan nih, nah misalnya menapak nih itu walaupun sekali itu membatalkan sembahyang. Tapi kalau kita misalnya ada nyamuk di tangan kita, kita ugahkan mintu aja, kadang membatalkan sembahyang. Ibnul Musayyab berkata boleh mengambilnya, memingitnya dan melimparkannya. Misalnya ada kutu, kita ambil, picik, buang. Nah, itu boleh. Mujahid berkata, salah seorang imam, yang paling saya sukai adalah ia meninggalkannya. Artinya ada kutu, liatakannya, kada usah diganggu-ganggu. Kecuali kutu itu menyakitkannya lalu menyibukkannya dari salatnya, ayo hanya diambil. Lalu ia melemahkannya sekadar kutu itu tidak menyakitinya, kemudian ia menjatuhkannya. Ini gerakan-gerakan yang dianggap masih boleh, kada makruh karena itu ada hajatnya. Ini adalah rukhsah, satu keringanan artinya. Jika tidak, maka yang sempurna adalah memelihara dari perbuatan meskipun sedikit. Yang paling baik itu memang menjaganya, kalau kada usah bergerak, walaupun ada samut, walaupun ada kutu, itu lebih sempurna lagi. Namun andai kata kita bergerak untuk mengambil kutu atau samut yang menyakiti tadi, itu dapat rukhsah, dapat keringanan. Oleh karena itu sebagian mereka tidak menolak lalat. Lalat kan? Lalat itu kan menyakiti. Misal kita sembahyang, hinggap lalat ke baju kita, nah, itu kan usah dikikik-kikik. Kenapa? Lalat ini kadang menyakiti, kadang mengganggu kepada kita. Dan ia berkata, saya tidak membiasakan hal itu, maka hal itu merusak salatku. Saya mendengar bahwa orang-orang yang fasik itu di hadapan raja-raja sabar terhadap banyak hal yang menyakitkan dan mereka tidak bergerak. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, andai kata mereka bagana bertempat atau berdiri di hadapan sang raja, walaupun nyamuk kayak apa aja, atapnya kada bergerak. Kayak ajudan presiden contohnya, kalau lagi presiden di belakang caket berdiri kayak patung.
Walaupun ada nyamuknya kada menapa, tetap gana. Saya mendengar bahwa orang-orang yang fasik itu di hadapan raja-raja sabar terhadap banyak hal yang menyakitkan dan mereka tidak bergerak. Padahal yang dihadapinya cuma raja-raja duniawi. Manakala ia menguap di dalam sembahyang, menguap, maka tidak mengapa ia meletakkan tangannya di mulutnya. Kan bergerak juga nih, kada makruh karena itu ada hajat. Manakala ia menguap di dalam sembahyang, maka tidak mengapa ia meletakkan tangannya di mulutnya, dan itulah yang lebih utama. Artinya kalau kita sembahyang, kita menguap, lebih baik kita tutupi mulut daripada kita lihatakan banganga. Nah, menutupinya dengan cara meletakkan luar telapak tangan di mulut. Demikian contohnya. Jadi menguap, tutup muntung, cara menutupinya macam itu. Macam itu kada kayak ini. Jika ia bersin, maka ia memuji Allah Azza wa Jal di dalam hatinya dan tidak menggerakkan lidahnya. Andai kata parahatan sembahyang, inya wahin, sunat inya mengucap Alhamdulillah tapi di dalam hati. Andai kata diucapakannya di mulut, wahin Alhamdulillah, kada batal sembahyangnya, kada batal, cuma bacaannya putus mualatnya. Misalnya perhatian baca Fatihah, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wahin inya Alhamdulillah ujarnya di muntung. Nanya wajib mengulang Fatihah dari awal karena tak putus mualat dengan sebab Alhamdulillah tadi. Amun dalam hati aja kada apa-apa. Tasahud kah? Jika ia berserdawa, mariga kita. Jika dalam sembahyang tu mariga, maka sayugianya untuk tidak mengangkat kepalanya ke langit. Dan jika selindangnya jatuh, maka tidak sayugianya untuk meratakannya. Seorang sembahyang selindang jam ini, halo anak gugur salindangnya nah sudah macam ini, letak karena segugur-gugurnya ada usah diratakan karena itu kada perlu. Dan jika selindangnya jatuh, maka tidak sayugianya untuk meratakannya. Demikian juga ujung-ujung surbannya. Surban kan berbuntut biasa di belakang bulang itu. Ratan sujud pas buntutnya tak muka sini umpamanya. Lihatkannya tak muka kada usah dialih-alih ke belakang itu. Karena itu kada disuruh dan kada hajat. Seluruhnya itu makruh. Makruh. Salindang, nak tawiwih, nak gugur diratakan demi itu makruh. Atau ujung surban tak putar ke mana kan diratakan makruh juga. Kecuali darurat. Kalau darurat jangan ada jadi masalah. Contoh nang darurat umpamanya kita bersurban, gugur najis di surban kita. Gugur najis di surban sini. Najisnya najis basah. Kalau dibuangi, nang gugurakan surbannya. Nah ini gerakan nang darurat, kada jadi masalah. Masalah ay hadhihi masalah
Salat di atas sandal itu boleh. Sembahyang bersandal itu boleh aja, tidak ada soal. Meskipun melepas sepasang sandal itu mudah. Misal sembahyang, baik sembahyang fardu atau sembahyang sunat atau sembahyang kifayah. Sembahyang kifayah apa yang biasanya hibak langgar, berdirian di luar langgar, aduh saja pacul sandal itu takannya dipasang. Salat di atas sandal itu boleh, meskipun melepas sepasang sandal itu mudah, tetap boleh aja. Dan bukanlah rukhsah. Rukhsah ini artinya sesuatu yang kada boleh dibolehkan tuh rukhsah. Kalau sembahyang bersandal itu kada rukhsah, memang boleh. Dan bukanlah rukhsah pada khuf, sepasang yang menutup mata kaki karena sulitnya melepas. Tetapi najis ini ma'fu, dimaafkan. Sandalnya pang ada benajis, dimaafkan aja najisnya. Sandal berjalan bisa kena najis, bisa kena kada najis, bisa licak, bisa macam-macam ngarannya sandal. Andai kata ada najis di situ, dimaafkan. Dimaafkan. Dan searti dengan itu adalah midas atau madas. Semacam salop umpamanya, sama aja sandal juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kedua sandalnya. Nya masjid dahulu itu, Masjid Nabawi, masjid-masjid bahari ini tuh nya tanah aja. Kalau macam besamin bakaramik bahambal macam ini gak ada. Jadi orang sembahyang masuk masjid langsung bersandal aja. Masjidnya tanah, kada ada belapik, kada ada apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kedua sandalnya. Kemudian beliau melepaskannya. Maka manusia melepas sandal mereka. Maka beliau bersabda, "Lima khalaqtum ni'alakum?" Qalu ra'ainaka khala'ta fa khala'na. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Jibril alaihi salam atani fa akhbarani anna bihi ma khabatha. فإذا أراد أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض وليصلي فيهما." Rasulullah sembahyang melepas sandal. Sahabat lo umpatnya melepas juga. Lalu beliau bertanya, "Mengapakah kamu lepas sandalmu?" Mereka menjawab, para sahabat menjawab, "Kami melihat engkau melepas, maka kami melepas juga." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Jibril alaihi salam datang kepadaku dan mengkhabarkan kepadaku bahwa pada keduanya itu sandal terdapat kotoran." Matiku pacul sandalku ya Nabi, karena Jibril datang menghabarkan kepadaku sandalku ini ada kotor. Nah, apabila salah seorang daripadamu bermaksud ke masjid, maka hendaklah ia membalik kedua sandalnya. Arti membalik itu artinya melihati talapaknya. Hendak masuk masjid, lihati talapak sandal. Dan hendaklah ia memandang pada keduanya. Jika ia melihat kotoran, maka hendaklah ia menyapukannya ke tanah dan hendaklah ia salat padanya sandal itu. Hendak naik masjid, kontrol sandal. Bila ada kotoran, asahakan ke tanah. Nah, naik ke masjid kada apa lagi. Kalau masjidnya itu tanah, masjidnya kada bahambal macam ini mereka tilanggar ngarannya.
Sebagian mereka ulama berkata salat pada sepasang sandal itu lebih utama, lebih baik daripada sandal dipacul. Karena Nabi SAW bersabda, mengapakah kamu melepas sandalmu? Ini adalah bersangatan, sampai Nabi itu menakunakan. Karena sesungguhnya beliau SAW bertanya kepada mereka untuk menjelaskan sebab beliau melepas sandal. Karena beliau mengetahui bahwa mereka melepas untuk menyesuaikan dengan beliau. Abdullah bin Sa'ib meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW melepas kedua sandalnya. Jika demikian beliau telah melakukan keduanya. Barang siapa yang melepaskan, maka tidak layak ia meletakkan keduanya di sebelah kanannya dan kirinya. Lalu itu menjadi sempit dan memutung saf. Amun kita memacul sandal sembahyang, jangan diandak di sebelah kanan, jangan diandak di sebelah kiri sandal itu, karena itu mempersempit saf, meranggangkan saf, memotong saf. Tetapi ia meletakkan di mukanya, jadi menandak sandal di muka. Dan tidak meninggalkan di belakangnya, jangan menandak sandal di belakang, maka nanti hatinya menoleh kepada keduanya. Ini sembahyang kada husuk lagi kalau sandal diambil orang. Barangkali orang yang berpendapat salat pada keduanya itu lebih utama, sembahyang bersandal itu lebih baik daripada menandak sandal di luar, hati kada kekaruan menggunakan sandal. Barangkali orang yang berpendapat salat pada keduanya sandal itu lebih utama adalah memelihara makna ini, yaitu menolehnya hati kepada keduanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'alna 'alaihi baina rijlaihi." Artinya, apabila salah seorang di antaramu salat, maka hendaklah ia jadikan letakkan sepasang sandal di antara kedua kakinya. Kita sembahyang kada hendak bersandal, memacul sandal, sandal andak disesala dua batis kiri kanan. Andak ini batis kanan, batis kiri, andak sandal di tengah-tengah sini. Abu Hurairah berkata kepada orang lain, jadikanlah keduanya antara kedua kakimu dan janganlah kamu sakiti orang Islam Muslim dengan keduanya. Diandak di muka orang ngalih, diandak di belakang hati kada kekaruan, diandak sebelah kanan sebelah kiri menyempitkan saf. Jadi andak disesala dua batis. Dan Rasulullah SAW meletakkan keduanya sandal di sebelah kirinya. Kalau Nabi sih menandang sandal di sebelah kiri sidin. Dan beliau menjadi imam. Imam berhak berbuat demikian karena tidak seorang pun yang berdiri di sebelah kirinya. Imam nggak masalah di pinggir menandak di higawak. Kenapa? Karena ada desap bagi imam. Yang lebih utama adalah ia tidak meletakkan sepasang sandal itu di antara kedua telapak kakinya. Nang baik kada usah sandal diandak di antara dua batis itu, karena menyibukkannya. Ngalih duduk kayaknya seorang tahiyat awal tahiyat akhir kayak apa, sandal di tengah-tengah itu bandak. Tetapi di depan kedua telapak kakinya. Dan barangkali itulah yang dimaksud hadis ini. Jubair bin Mut'im berkata, meletakkan seorang laki-laki akan kedua sandalnya di antara kedua telapak kakinya adalah bid'ah.
Jadi kesimpulannya masalah ini adalah bahwa sembahyang bersandal itu kada jadi persoalan, boleh aja. Bahkan ada mengatakan lebih utama kalau kita sembahyang di tanah. Masalah apabila seseorang meludah di dalam salatnya, maka salatnya tidak batal. Sembahyang meludah kada batal, karena meludah itu adalah perbuatan sedikit dan sesuatu yang tidak menghasilkan suara, tidak dianggap sebagai perkataan. Meludah ada berbunyi juga, dan tidak pada bentuk huruf perkataan, hanya saja itu makruh. Jadi beludah rahatan sembahyang kada membatalkan sembahyang, tapi makruh. Maka sayugianya untuk memelihara daripadanya, jangan beludah artinya, kecuali seperti apa yang diizinkan oleh Rasulullah SAW padanya. Karena sebagian sahabat meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fil qiblah nukhamatan faghadiba ghadaban shadidan thumma hakkaha bi urjunin kana fi yadihi wa qala tuni bi abirin falatakha atharaha bi za'faran thumma latafata ilaina wa qala ayyukum yuhibbu ayyubzaka bi wajhihi faqulna la ahad qala fa inna ahadakum idza dakhala bis shalah fa inna Allah azza wa jalla bainahu wa bainal qiblah. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dahak di kiblat, di dinding masjid ada dahak. Maka beliau marah sekali. Kemudian beliau menggusuknya, menghilangkannya dengan mayang yang ada di tangannya sambil bersabda, datangkan kepadaku abir, minyak harum campur za'faran. Lalu beliau mengulisi bekasnya dengan za'faran. Kemudian beliau menoleh kepada kami sambil bersabda, siapakah di antara kamu yang senang diludahi di mukanya? Kami menjawab, tidak ada seorang pun yang mau diludahi di mukanya. Beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang di antaramu apabila masuk di dalam salat, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla di antaranya dan kiblat. Dan pada lafaz yang lain, wajahahullahu ta'ala fala yabzukanna ahadukum tilqa'a wajhi wala an yaminih walakin an shimali aw tahta qadamihi al-yusra fa in badarathu badirah falyabsuq fi thawbi waliyaqul bihi hakaza wadalaka ba'dahu bi ba'din. Artinya pada riwayat yang lain, Allah Ta'ala menghadapinya. Kita sembahyang, kita berhadapan dengan Allah. Kalau kita beludah, perhatian sembahyang beludah ke arah muka, sama dengan meludahi Allah. Maka Allah telah menghadapinya, maka salah seorang di antaramu janganlah meludah ke hadapannya dan jangan ke kanannya, tetapi ke kirinya atau di bawah telapak kakinya yang kiri. Jika tergesa oleh sesuatu yang harus segera, maka hendaklah ia meludah pada pakaiannya dan hendaklah ia mengucapkan demikian. Maksudnya melakukan demikian. Mengucapkan maksudnya melakukan demikian dan menggusukkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Jadi sembahyang beludah parahatan sembahyang kada membatalkan sembahyang, namun makruh. Tetapi apabila terdesak kita beludah, misalnya kita badaham atau batuk, keluar ada balgam, keluar ada dahak, ditaguk, batal sembahyang.
Yang sudah tak keluar pada tenggorokan nih, dahaknya itu ditaguk batal. Lain ludah ada bapak, ludah tuh ada berasa, mundahak ada rasanya, ditaguk sembahyang batal. Nah, beludah ka muka meludahi Allah Ta'ala, beludah ke kanan menghormati malaikat yang di sebelah kanan, ludahakan ke sebelah kiri atau ke telapak batis sebelah kiri, di bawah telapak batis, kisar batis beludah. Amunnya itu di masjid, nah kada kalah kita beludah di lantai masjid. Lain sambayang di rumah, ludahi rumah saurang ada bapak. Nah kalau sembahyang di masjid, kita kada kalah beludah di masjid, walaupun sebelah kiri kada boleh. Tapi hendaklah dia mengambil palia besok bi saubih, hendaklah dia beludah pada pakaiannya. Kan ada kantong sebelah kiri nih, nah luruk ke kantong nih. Meludah ke kantong sebelah kiri. Nah, jadi kayak itu aturannya kalau kita dalam sembahyang itu memang terpaksa harus beludah. Seperti ada balagam, ada dahak tadi. Nah, kalau kita berada dalam masjid, kita boleh meludah cuma ke pakaian kita atau ke surban kita, miring ke sebelah kiri.